Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Juliadi, mahasiswa Politeknik Manufaktur Negeri Bandung. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan bagaimana hasil daripada praktik pada minggu RPML. Di mana pada minggu tersebut kami di-challenge untuk mengkombinasikan daripada mesin bubut dan mesin milling menjadi satu konstruksi. Gitu. Oke, pertama-tama perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelompok yang bernama Sumber Kasih, yang mana saya pribadi Rizky Juliadi sebagai integrator yang bertugas untuk mengarahkan tim dan memastikan setiap tugas terkendali dengan baik. Saya pribadi juga mengerjakan beberapa fungsi bagian. Ada fungsi pengatur gerak pemotongan, di mana dengan rincian tugas dari perhitungan, modeling, assembling, dan gambar draft. Dan juga di sini saya ditemani oleh beberapa anggota yang ada Davanita dan Miftah. Dalam perancangan ini, Davanita dan Miftah berfokus pada fungsi bagian penerus putaran. Selanjutnya ada Egi yang berfokus pada fungsi pengatur gerakan pemakanan. Juga ada Fahri. Dalam perancangan ini, Fahri berfokus pada fungsi rangka. Oke, secara garis besar dalam perancangan ini, bagaimana mesin milling diintegrasikan dengan mesin bubut, yang mana mesin milling ini nantinya akan diletakkan di atas kepala mesin bubut. Bagaimana konstruksinya lebih lanjut nanti kita akan bahas pada slide selanjutnya. Dalam minggu ini ada beberapa daftar tuntutan yang diberikan pada kami dalam merancang mesin, kita sebut mesin Picomil ya. Jadi mesin Picomil itu mesin Piccolo 450 itu mesin bubut, dan mill itu dari kata milling. Dengan kombinasi mesin bubut dan mesin milling, jadi dinamakan mesin Picomil 450, seperti itu. Jadi kita sebut mesin ini sebagai mesin Picomil 450. Nah, dalam perancangan mesin ini ada beberapa daftar tuntutan yang harus kami penuhi dalam hal perancangan. Pertama, aktuator pada mesin ini itu memakai aktuator yang sudah ada pada mesin bubut Piccolo 450. Oh ya, sebagai informasi tambahan, jadi mesin Piccolo 450 ini merupakan mesin bubut yang telah diproduksi Polman sebelumnya. Jadi pada perancangan minggu ini, aktuatornya itu memakai aktuator motor Tatung 380 volt 1,1 kW dengan putaran 2900 rpm, yaitu ya mesin Tatung yang dipakai pada mesin Piccolo gitu. Dan kita juga pakai untuk millingnya. Jadi selanjutnya ada poin kedua, ada elemen transmisi yang dipakai, di mana kami dituntut untuk memakai elemen transmisi CVT 1 tingkat. Lanjut ada spindle-nya itu memakai spindle bore atau spindle milling. Untuk poin selanjutnya ada kecepatan pemakanan, itu senilai berkisar 0,05 sampai 0,2 mm per rod. Untuk poin selanjutnya ada tool holder memakai MK2. Jarak minimum kepala milling dengan sumbu spindle bubut itu berkisar 100 mm. Jarak spindle milling dengan spindle bubut itu di setengah kapasitas Pico 450, jadi sekitar 225. Dan bahan yang dapat diproses pada mesin Picomil ini maksimal ST60, yang mana ST60 ini harus ditentukan terlebih dahulu karena ini nanti akan berpengaruh pada hitungan, yang mana hitungan ini nantinya akan memerlukan tingkat kekerasan daripada material tersebut.
Selanjutnya ada daftar tuntutan sekunder. Dari daftar tuntutan sekunder ini ada panjang langkah pergerakan spindle pada sumbu jet. Itu berarti gerakan pemakanan itu harus memiliki panjang langkah sekitar 120 mm. Selanjutnya ada daftar tuntutan lain, yaitu kepala miling dapat diputar 360 derajat. Oke. Oke, supaya lebih terbayang bagaimana konsep daripada mesin Pico Mill, itu kombinasi antara mesin bubut dan mesin milling, saya akan tampilkan gambar pradraft daripada mesin tersebut. Saya share screen. Nah, ini dia. Jadi ini merupakan konsep daripada mesin Pico Mill. Yang sebelah sini ini merupakan mesin bubutnya, mesin bubut Pico. Oke, nah ini ada puli V. Puli V ini merupakan puli yang diputar langsung dari motor, yang mana memiliki putaran 2900 rpm dengan rasio 1:1. Jadi motornya berputar 2900, puli ini juga berputar 2900. Selanjutnya puli ini akan memutarkan memutarkan roda gigi. Di sini ada roda gigi payung dengan rasio juga 1:1. Jadi putaran di sini dan di sini sama, yaitu di 2900 rpm. Pemakaian roda gigi payung ini tidak bukan untuk mentransmisikan yang mana arah putaran yang tadinya horizontal menjadi vertikal atau tegak lurus terhadap poros yang diputarkan oleh puli dari motor ini. Dalam poros ini kita ada bearing. Di sini kita memakai DGBB, yang mana kenapa di sini memakai DGBB? Karena dalam perancangan minggu ini kita belum berfokus pada rincian perhitungan yang benar-benar rinci. Jadi gaya-gaya aksial yang timbul pada poros ini kita belum hitung sebagaimana yang harus dirincikan seperti itu. Jadi di sini kami memakai DGBB. Lanjut, dari putaran sini ditegak luruskan oleh bevel gear ini terhadap ada poros spindle. Poros spline. Poros spline ini akan memutarkan CVT. Dan di poros spline ini kami juga memakai bearing dengan bearing tipe DGBB. Sini ada fix, di sini ada floating. Sini juga yang tadi ada fix, sini ada floating. Kenapa yang fix di sini? Karena ini dekat dengan sumber, dan floating yang jauh dari sumber. Ini juga seperti itu, ini yang dekat dengan sumber dan ini yang jauh dari sumber. Ini poros spline. Poros spline ini nantinya akan memutar CVT. CVT ini memiliki rasio 1:2 dan 2:1. Jadi dipercepat 2 kali dan diperlambat juga 2 kali, seperti itu. Puli ini kami menghitung kasar terdapat pada diameter DP2-nya 63. Jadi diameter terkecil puli ini, nah ini garis ini tuh 63 mm, dan yang terbesar itu 125. Kan diperbesar 2 kali, berarti 63 kali 2 itu di 126. Tapi pada standar katalog puli 126 itu tidak ada, jadi kita mendekatkan pada 125 mm. Puli ini juga memiliki pada transmisi puli ini juga memiliki tuas switch CVT. Ini akan menggerakkan puli bawah naik turun. Ini yang kuning itu dalam posisi naik dan yang biru ini dalam posisi turun. Dalam yang biru ini ya, puli atas dan puli bawah ini
Ini beltnya dalam posisi terkecil, jadi di posisi 63. Lanjut, belt ini akan memutarkan, mentransmisikan ke puli CVT selanjutnya, puli yang kedua, sama dengan diameter yang sama, 63 dan 125. Nah, perbedaan dari puli yang pertama dan yang kedua itu memiliki pegas tensioner, yang mana pegas ini akan mengatur naik turunnya atau menyesuaikan naik turunnya daripada pengaturan switch CVT ini. Oke, lanjut. Dari putaran ini akan meneruskan putaran lewat poros spline, akan memutarkan poros spindle ini. Dimana dalam poros spindle ini ada bearing. Kita pakai di sini ada DGBB dan di bawahnya ada ACBB dengan tandem O. Kenapa kami memilih ACBB di sini? Karena di sini juga terdapat gaya aksial daripada gerakan pemakanan atau feeding. Poros spindle ini juga kami atur gerakan pemakanannya melalui feed handle ini atau tuas pemakanan dengan konstruksi rack and pinion. Jadi ini rack giginya ini rack, dan ini merupakan pinion. Pinion ini modulnya sama kayak ini, yaitu di 2 modul 2 mili. Poros spindle ini memiliki panjang langkah kurang lebih bukan kurang lebih, maaf. Jadi dalam daftar tuntutan itu 120, jadi panjang langkahnya juga 120 mm. Nah, untuk proses bor, rack pinion ini akan dibebaskan tanpa poros pengunci ini. Akan tetapi dalam proses milling, spindle itu harus diam, tidak boleh bergerak ke atas dan ke bawah kan. Jadi dikunci oleh poros handle ini. Seperti itu. Itu barangkali penjelasan konsep draft dari gambar dari rancangan Picomil. Oke. Setelah melakukan pradraft, dilakukan perhitungan untuk mendefinisikan komponen-komponen yang perlu di proses manufaktur. Dalam perhitungan yang dilakukan dalam draft kasar ini merupakan perhitungan kasar untuk pendefinisian komponen-komponen saja. Yang pertama itu kita melakukan 2 perhitungan pada fungsi penerus putaran dan fungsi pengatur gerak pemotongan. Dalam perhitungan penerus putaran terdiri dari 5 step. Itu yang pertama, penentuan daya motor yang dihasilkan secara efektif, lalu menentukan kapasitas mesin untuk proses pengeboran. Yang ketiga, menentukan diameter poros minimal, menentukan roda gigi payung, menentukan geometri puli dan belt. Dan perhitungan yang kedua itu untuk fungsi gerak pemotongan. Dalam perhitungan pengatur gerak pemotongan itu hanya menentukan geometri puli dan belt saja. Puli dan belt yang di sini yaitu menggunakan CVT. Baik, dalam perhitungan kasar ini kita dapat mengacu dalam daftar tuntutan yang telah dibahas sebelumnya. Data-data yang dapat dipakai itu yang pertama, aktuator yang sudah ada, itu motor Tatum 380 volt dengan daya 0,75 sampai 1,1 kW dengan putaran minimalnya 1450 hingga 290 rpm. Lalu di sini kita tahu bahwa elemen transmisi pengatur putarannya itu menggunakan CVT 1 tingkat dengan kecepatan pemakanannya 0,05 hingga 0,2 mm per watt. Selanjutnya, bahan yang dapat diproses atau material yang bisa dikeluarkan
proses pada mesin ini kapasitasnya itu hingga material ST60 maksimalnya dengan kode E335. Selanjutnya kita menentukan daya motor yang dihasilkan secara efektif. Jadi motor yang bekerja itu tidak sepenuhnya mengeluarkan daya dan putaran seperti yang tertera dalam spesifikasi, sehingga kita perlu mencari daya motor efektif yang keluar dari motor tersebut. Setelah kita ketahui dari P1-nya itu 0,75 kW dan P2 1,1 kW dan jumlah putaran atau kita simbolkan dengan N1 1450 rpm dan N2 itu sebesar 290 rpm. Untuk menentukan efisiensi motor yaitu dengan perbandingan P out atau P luaran dengan P motornya dikali 100%. Dalam kasus ini kita dapat menentukan P yang keluar secara efektif karena telah diketahui daya motor dan efisiensi rata-rata terdapat pada tabel. Jadi untuk menentukan efisiensi motor yang keluarnya atau P out, sehingga efisiensi yang kita ambil yaitu efisiensi rata-rata untuk mesin tools atau di sini sebesar 0,75 dalam tabel. Karena yang kita ingin cari adalah P luaran atau P out, sehingga rumusnya dibalik menjadi efisiensi motornya dikali dengan P1 atau P2. P1 ini yaitu 0,75 dan P2-nya 1,1. Sehingga P luaran efektif yang bisa dikeluarkan yaitu 0,5625 kW dan yang P2 yaitu sebesar 0,82 kW. Dalam menentukan kapasitas mesin untuk proses pengeboran diperlukan beberapa data. Yang pertama itu langkah pemakanannya 0,05 mm, kekuatan mulur materialnya sebesar 590 Nm/mm kuadrat, dan kecepatan pemotongan ini didapatkan berdasarkan tabel dalam buku Mechanical and Metal Trades Handbook. Di sini kita asumsikan bahwa material pahat yang digunakan yaitu HSS atau High Speed Steel. Dalam tabel di sini ada material group atau material yang akan diproses, itu kita steel low strength untuk ST60. Dan tensile strength-nya itu 800. Dan di sini ada feed atau F. Kita tahu bahwa kecepatan pemakanannya sebesar 0,05. Sehingga kecepatan cutting-nya atau cutting speed yang dipakai yaitu pasti 40 m/min. Selanjutnya, data tersebut dipakai untuk menentukan gaya potong. Rumus yang digunakan yaitu PC atau daya cutting sama dengan gaya cutting dikali kecepatan cuttingnya. Karena yang telah diketahui kecepatan potong dan daya efektif motornya, maka kita bisa merubah rumusnya menjadi VC karena VC gaya potong yang dicari, sehingga rumusnya menjadi daya dibagi kecepatannya. Untuk kecepatan potong berdasarkan daya motor efektif 1 itu didapatkan sebesar 843,75 Newton. Dan untuk daya motor efektif yang kedua dengan yang di sini tuh P efektif 2 ya maksudnya, sebesar 1237,5 Newton. Setelah dapat gaya-gayanya, selanjutnya kita dapat mencari atau menentukan diameter minimal dan maksimal mesin pengeboran ini atau mesin milling. Rumus yang digunakan yang pertama itu untuk mencari putaran maksimal itu melalui rumus VC dibagi Pi dikali diameter minimal. Karena kita mencari diameter minimalnya sehingga rumusnya diganti menjadi atau dirubah menjadi D min sama dengan VC dibagi Pi dikali N2. Dan untuk
untuk yang pertama ini untuk diameter minimal. Untuk diameter minimal dipakai N2. N2 itu kecepatan putaran terbesar. Jadi untuk menentukan diameter minimal, putaran yang dipakai yaitu putaran motor terbesar. Namun untuk mencari diameter maksimal dipakai rumus N2, N1 atau untuk menentukan diameter poros minimal. Rumus utamanya itu 2,7 dikali akar pangkat 3 dari KA dikali P2 atau daya terbesar dibagi RPM terbesar dikali tegangan izinnya. Yang pertama, kita ketahui bahwa KA itu bisa didapatkan dari tabel roll-off. Tabel roll-off Matek 3/5. Kenapa kita pakai yang ini? Yang kedua, itu karena untuk mesin pembuatan dan mesin milling. Kita ambil yang paling tinggi yaitu KA-nya 1,4. Selanjutnya ada P2 atau P maksimal ya, P terbesar itu 1,1 kW. Dan untuk tegangan izin materialnya, karena material di sini E335 ya, atau di sini ST30, sehingga yang dipakai itu yang 230 MPa. Lalu N2-nya atau putaran terbesarnya 2900 RPM. Ketika sudah dimasukkan ke dalam rumus, sehingga didapat bahwa diameter minimal yang bisa dicapai yaitu 7,57099 mm atau 7 mm. Persamaan ini didapat dari persamaan 11.13. Sehingga karena mempertimbangkan proporsionalitas dalam konstruksi, sehingga dipilih poros dengan diameter 23. Untuk menentukan roda gigi payung, yang pertama itu penentuan modulnya terlebih dahulu, lalu diameter tusuk. Perhitungan roda gigi payung yang digunakan yaitu roda gigi payung terpisah, tidak terpadu. Roda gigi payung akan ditempatkan pada poros horizontal dengan rasio 1:1 karena hanya bersifat penerus putaran, tidak untuk percepatan atau perlambatan. Selanjutnya, yang pertama, penentuan modulnya itu berdasarkan diameter poros yang telah diketahui. Diameter porosnya itu 23 mm dan Z atau jumlah gigi untuk roda gigi terpisah itu minimal di 22. Sehingga ketika dimasukkan ke dalam rumus, 1,1 dikali diameter poros dibagi Z dikurang 2,5 itu didapat 1,3 mm modulnya. Lalu, mengapa dalam hal ini kita memilih 2 mm? Karena dalam kondisinya yaitu diameter hub dan diameter shaft itu ketika dilakukan perbandingan untuk modul 1,5 itu terlalu tipis, sehingga kita naikkan modulnya menjadi 2 untuk lebih proporsional. Dalam roda gigi payung ini ada yang bersifat gear dan juga pinion. Untuk pinion itu yang arah horizontal, dan untuk yang gear itu arahnya vertikal. Sehingga ketika telah didapat modulnya 2, kita masukkan untuk diameter tusuknya dengan rumus dari bab 22.6, yaitu DE sama dengan Z dikali ME-nya. Karena Z-nya sudah tahu dan M-nya sudah tahu,
sehingga didapat diameter tusuk roda gigi itu yaitu sebesar 44 mm. Kita akan menentukan geometri puli dan belt. Puli dan belt yang di sini yang dimaksud di daerah sini dan CVT ini. Jenis puli dan beltnya disamakan untuk yang CVT dan V-beltnya. Dalam menentukan jenis puli dan sabuknya itu berdasarkan data daya yang ditransmisikan dan kecepatan putarannya. Jenis puli dan sabuknya dapat ditentukan melalui tabel 16 strip 11 dari tabel Roloff-Matek. Pada intinya, untuk mencari jenis motor itu diperlukan data daya motor terbesar dan kecepatan putaran yang terkecil, karena momen yang ditransmisikan pada puli ini harus momen yang terbesar. Untuk mencari momen yang terbesar itu dikondisikan bahwa daya yang harus besar dan kecepatan putaran yang kecil untuk menghasilkan putaran momen yang terbesar. Seperti itu. Sehingga untuk menentukan jenis puli dan sabuk, yang pertama itu di sini ada perpotongan titik antara daya motor dan kecepatan putaran. Daya motor di sini mengapa bisa 1,54 karena dikali KA atau KA itu konstanta penggunaan yang dari tabel sebelumnya. Sehingga untuk P aksennya itu ketika 1,1 dikali 1,4 itu menjadi 1,54. Sehingga garis kuning ini menandakan bahwa letak P aksennya itu berada di sepanjang garis ini. Dan untuk kecepatan putaran itu kita ambil yang paling kecil, yaitu 1450 di sekitar garis yang warna hijau, garis horizontal hijau. Sehingga pertemuan titiknya itu berada di sini di kursor yang telah ditunjukkan. Titik ini berada di tipe SPZ. Sehingga dari pertemuan titik antara daya dan kecepatan putaran diperoleh jenis puli dan sabuk yang digunakan adalah tipe SPZ. Lalu untuk menentukan geometri puli motornya. Setelah tadi kita menentukan jenis motor, diameter puli itu ditentukan oleh momen terbesar. Momennya itu dari P atau daya motor terbesar dikali konstanta penggunaan atau 1,4 dibagi dengan N1 dengan besar 1450 rpm sehingga didapat 0,02 kW dikali min. Dalam menentukan diameter puli kita mengacu pada tabel 16 strip 7. Puli yang pertama itu puli awal yang di bawah sini. Yang pertama itu karena dia 0,0002 di sini itu kita mencari pendekatan menjadi di 0,009 sehingga diameter yang minimalnya itu 71. Mengapa DP2 juga 371? Karena puli belt yang di bawah ini rasionya 1:1. Tidak ada percepatan dan perlambatan sehingga rasionya 1 sehingga diameter yang di puli 2 itu sama dengan di puli 1. Dan untuk menentukan profil pulinya sendiri itu berada di tabel 16.13. Dari sini yang di stabilo itu dengan ada ukuran B1, C, E, F, T dan besaran alfa atau
kemiringan profil pulinya. Dengan menentukan ini kita bisa dapat geometri dari puli tersebut. Selanjutnya menentukan geometri sabuk motornya. Langkah pertamanya itu menentukan jarak sumbu antar poros. Tapi dalam hal ini masih direncanakan. Sehingga untuk kita memakai rumus yang kedua untuk puli V dengan M minimalnya itu di 0,7 dikali dp1 ditambah dp2, yaitu sebesar 99,4 mm jarak antar sumbu rencana. Dan untuk jarak sumbu maksimalnya yaitu di rumus 2 dikali dp1 ditambah dp2, yaitu sebesar 284 mm. Lalu untuk mencari pertengahan atau jarak antar sumbu rencananya, diambil tengah-tengahnya atau rata-ratanya, yaitu dengan E aksen min ditambah E aksen max bagi 2, yaitu didapat 191,7. Selanjutnya, setelah menentukan jarak sumbu antar poros rencana, kita menentukan panjang sabuk rencananya dulu. Dengan rumus 2 dikali E aksen ditambah pi per 2 dikali dp1 ditambah dp2 ditambah dp1 dikurang dp2 kuadrat per 4 dikali E aksen. Didapatlah nilai 606,4503 mm. Setelah kita dapat panjang sabuk rencananya, kita menentukan panjang sabuk standar melalui rumus LD sama dengan LI atau panjang sabuk minimal untuk sabuk standarnya dikali K atau pengali dikali pertambahan untuk setiap jenis sabuk. Dalam kasus ini, kita mengacu pada tabel 16 strip 12 pada tabel Rolf Matek. Karena yang kita pakai itu SPZ atau Z, kita tahu bahwa untuk setiap perpanjangan itu tidak bergantung pada kita, namun pada tabel, yaitu pertambahan yang dilakukan untuk menambah panjang sabuk yaitu sebesar 22. Sehingga untuk menyesuaikan menuju 606 dengan panjang minimal itu di 507, untuk tipe Z itu minimal panjangnya 587. Sehingga perlu ditambahkan 22 saja, 22 mm untuk mencapai 609 yang mendekati. Dengan pengalinya itu 1 untuk mendekati nilai sabuk rencana. Seperti itu. Dengan melalui kaidah panjang sabuk standar. Jadi untuk yang delta L itu pertambahan untuk setiap ingin menambah panjang sabuk itu untuk tipe Z sebanyak 22. Ketika ingin tambah lagi, ditambah lagi 22. Dan seterusnya. Sehingga dikali pengali K ini sebagai pengali. Selanjutnya, untuk menentukan jarak antar sumbu poros sebenarnya. Yang tadi itu jarak sumbu rencana. Setelah kita dapat nilai LD-nya itu 609, selanjutnya kita memakai rumus 16.22. Dengan rumus berikut didapatlah jarak sumbu sebenarnya itu dengan panjang 193 mm. Dari sini kita setelah dapat jarak antar sumbu, kita juga perlu menentukan jarak pengencangan X dan pengendoran atau Y. Mengacu pada rumus 16.25 dan 16.26. Didapatlah X-nya itu atau untuk
Untuk jarak pengencangan 0,03 dikali panjang sabuk sebenarnya itu sebesar 18,27 mm. Dan untuk Y 0,015 dikali panjang sabuk sebenarnya panjangnya yaitu jarak pengendorannya 9,135 mm. Dalam perhitungan pengatur gerak pemotongan yaitu menggunakan CVT. Karena CVT dapat dalam satu komponen ini bisa melakukan perlambatan maupun percepatan. Dalam hal ini pertama kita menentukan geometri puli CVT-nya. Tipe yang digunakan yaitu sama dengan puli sebelumnya, yaitu tipe SPZ. Namun untuk penentuan dimensi pulinya dimulai dari dimensi terkecil karena ada rasio percepatan dan perlambatan sehingga pulinya ukurannya akan berbeda. Untuk perhitungan gerak pemotongan ini dikerjakan oleh saudara Rizky Juliadi. Di sini saya hanya bantu menjelaskan saja. Yang pertama itu menentukan dimensi puli terkecil yaitu dengan nilai momen puntir terbesar. Momen puntir terbesar itu didapat dari daya yang dihasilkan terbesar dan putaran terkecil. Dan jangan lupa dikali faktor penggunaan. Di sini kita tahu dari data sebelumnya bahwa daya yang ditransmisikan yaitu sama dengan Flaubert yang di sini ya. Dayanya tetap 1,1 dan putarannya juga kita pakai yang N1, tidak pakai yang N2. Untuk N1-nya itu 1450 rpm dengan KA-nya 1,4 dan P aksennya itu sebesar 1,54 ketika sudah dikalikan P2 dan KA-nya. Didapatlah bahwa momen terbesar yang akan ditransmisikan oleh CVT tersebut yaitu sebesar 0,00017. Sehingga kita asumsikan bahwa diameter minimal itu di 63 karena tidak ada dalam tabel sehingga minimalnya pasti 63. Seperti itu. Untuk diameter CVT 1 itu 63 mm. Yang dapat mentransmisikan momen terbesar. Karena diinginkan rasio perlambatan dan juga rasio percepatan, diameter pulinya harus yang terbesar untuk rasio perlambatan. Jadi ketika rasio perlambatan, puli yang di sini akan lebih besar, di sebelah kanan akan lebih besar daripada yang sebelah kiri. Sehingga untuk CVT 2 sebesar 1,26. Jadi untuk rasio perlambatan itu 2 kalinya diameter terkecil untuk mencari diameter terbesar puli. Namun 126 itu tidak ada dalam tabel sehingga kita mencari pendekatan ke tabel di angka 125 melalui pendekatan tabel yang tersedia. Oke, untuk selanjutnya menentukan profil pulinya itu masih sama karena tipenya SPZ, diameter CVT 1-nya 63 dan CVT 2-nya 126 mm dengan standar SPZ yang distabilokan warna kuning. Lalu kita menentukan geometri sabuk motor. Seperti sebelumnya sama menentukan jarak sumbu rencana dulu. Di sini dengan rumus 0,7 dikali D CVT 1 ditambah D CVT 2 itu 131,6 mm. Dan untuk E-max-nya aksen max-nya itu di 375 mm. Sehingga didapat di jarak sumbu rencana untuk CVT ini yaitu 253,8 mm. Selanjutnya setelah menentukan jarak sumbu rencana, kita
menentukan panjang sabuk rencananya itu. Melalui rumus yang kedua, kita dapatkan bahwa nilai sabuk panjang rencana sabuknya yaitu 806,6 mm. Setelah menentukan panjang sabuk standar, untuk menentukan panjang sabuk rencana, kita menentukan selanjutnya panjang sabuk standarnya. Karena panjang sabuk rencananya 806, kita melakukan pendekatan untuk tipe SPZ itu minimal di 587 mm dan pertambahannya kelipatan 22. Sehingga panjang sabuk standar itu di 807. Karena setiap pertambahannya harus 22 mm. Dengan pengalinya 10. Setelah itu, setelah didapat panjang standarnya, kita menentukan jarak poros sebenarnya. Dengan rumus yang sama, kita dapat panjang jarak antar porosnya yaitu 253 mm. Seperti itu untuk perhitungan kasar dalam proses draft kasar untuk pendimensian komponen-komponen yang diproses manufaktur. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai 3D modeling dan konstruksi sebenarnya atau 3D modelingnya bersama teman-teman saya yang lain. Dari mulai perencanaan 3D modeling pulley belt, lalu bevel gear, lalu CVT, lalu untuk proses pemegang handle dan pengatur gerak pemakanan, hingga rangka dari seluruh mesin Piccolo ini. Seperti itu. Baik, dalam sesi pembahasan mengenai draft kasar ini, saya Davanita Zarirawan izin merecall kembali fungsi-fungsi yang harus dipenuhi dalam perancangan mesin Picomil 4520 ini. Yang pertama itu dari fungsi penerus putaran, lalu ke fungsi penggerak pemotongan. Yang ketiga itu fungsi pemegang tool dan fungsi pengatur gerakan pemakanan. Dan setelah itu ada fungsi rangkanya tersendiri. Dalam sesi ini saya berfokus pada bagian penerus putaran, fungsi penerus putaran bersama rekan saya Miftah. Di sini kita bisa lihat bahwa ada pulley dengan dimensi yang mengacu pada perhitungan sebelumnya, perhitungan kasar. Lalu di sini pulley-nya itu fix dengan dilengkapi dengan ring penahan di sebelah kanan dan kiri. Lalu nanti di bawahnya itu ada pulley penerus yang rasionya 1:1. Sehingga ukuran pulley yang di atas dan di poros spindle itu akan sama. Selanjutnya di sini ada pillow block dan di sini ada 2 bearing. Bearing di sini jenisnya yaitu Diff Groove Ball Bearing atau DGBB dengan konstruksi dengan tumpuan. Yang pertama itu adalah fix yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan itu dia floating. Mengapa demikian? Karena pada konstruksi bearing itu perlu adanya fix dan floating untuk meminimalisir pemuaian. Mengapa floating itu di sebelah kanan? Karena harus menjauhi sumber putaran. Karena putaran sumbernya ada di sebelah kiri, sehingga
Untuk bearing yang floating, dia dibuat di sebelah kanan. Seperti itu. Dengan di sini ada pengunci dan penahan dengan ring penahan. Lalu di sini pulinya sendiri itu dibuat fix dengan 2 ring penahan di sebelah kanan dan kiri, dan nantinya akan terhubung ke spindle bubut yang di bawah dengan ukuran atau dimensi puli yang sama karena rasionya 1:1, tidak ada percepatan ataupun perlambatan. Lalu di sini roda giginya pun sudah dengan modul 2 dengan dilengkapi baut setting sebagai penguncinya. Dan untuk yang di atas itu roda giginya akan memakai pasak, tidak memakai baut setting. Dan juga untuk roda gigi pada poros 1 itu roda gigi terpisah untuk memudahkan pemesinan. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk konstruksi di poros 1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Miftah untuk bagian poros yang vertikal. Terima kasih. Baik, pada kesempatan ini kita akan lihat bagaimana konstruksi mekanisme berfungsi untuk mengendalikan gerakan berputar dan mengunci poros pada mesin press yang telah digabungkan dengan mesin bubut Pico 450. Tujuan dari sistem ini adalah untuk memastikan bahwa poros pada mesin press tidak bergerak pada saat proses pengepresan, demi keamanan dan hasil yang presisi. Pada hal ini, mesin press ini memungkinkan terjadi gerakan secara naik turun. Maka di sini ada komponen berupa handle pengunci dan poros berulir. Sistem penguncian agar mesin press tidak naik turun, yaitu ketika poros pengunci ini berputar dan permukaannya bertemu dengan permukaan cover ini, maka di situ akan terjadi penguncian. Sistemnya itu seperti kontrak Moore. Nah, untuk penguncian secara rotasional, di sini dibuatlah alur pada porosnya, sehingga pada saat pasak menyentuh alur yang terdekat pada poros ini akan terkunci sehingga tidak terjadi gerakan secara rotasional. Selanjutnya, dari sistem ini juga menerima inputan, yaitu putaran yang diteruskan dari puli selanjutnya terhadap poros dan terhadap bevel gear. Di sini juga poros alur ini juga berfungsi sebagai housing dari poros yang terhubung langsung dengan bevel gear. Nah, untuk lebih jelasnya, housing ini juga dipasangin dengan bearing sistem DGBB, jenis DGBB, yaitu fungsinya agar poros ini tetap pada satu sumbunya, sehingga tidak terjadi gerakan-gerakan atau pergeseran. Sistem bearing ini karena dekat dengan putaran, maka harus dikunci secara outernya dan innernya. Di sini sudah fix, dan untuk atasnya kita kasih dengan kebebasan pada housingnya. Untuk innernya kita kunci, dan untuk salah satu dari outer bearing kita kasih kebebasan agar saat terjadi pemuaian nanti tidak melenting. Selanjutnya, sistem dari poros ini juga di atasnya itu terdapat sistem spline. Sistem spline ini berfungsi untuk meneruskan putaran pada sistem CVT ini. Nah, pada sistem CVT ini akan dijelaskan oleh rekan saya, karena ini sudah masuk dari fungsi pengaturan gerak pemotongan. Baik, sekian. Selanjutnya ada penjelasan, saya pribadi akan menjelaskan proses perancangan CPT. Kita lihat CPT.
seperti share screen kembali Windows. Nah, ini merupakan hasil rancangan dari Picomil, tapi di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi transmisi. Nah, ini dia fungsi transmisi. Ini beltnya kita hide dulu. Jadi fungsi transmisi di sini memakai puli CPT yang mana pergerakannya itu diatur oleh tuas ini. Jadi tuas ini nantinya akan menaik turunkan puli yang bawah ini. Dan kalau ini dinaikkan, berarti nanti beltnya itu akan menegang ke bagian terluar daripada puli ini. Jadi nantinya puli ini akan menjadi diameter terbesarnya, dan puli yang selanjutnya akan disesuaikan oleh gas tensioner ini pada diameter terkecilnya. Jadi kalau ini diameter terbesar, pasti ini akan diameter terkecil. Kalau ini diameter terkecil, kita kembalikan tuas ini ke bawah, maka ini akan ke bagian terluar karena disesuaikan sama tensioner ini, gas tensioner. Oke. CPT ini diputarkan atau apa ya bahasanya, diputarkan atau ya diputarkan lah, kurang lebih diputarkan oleh spline, poros spline ini, yang mana poros spline ini digerakkan oleh ini roda gigi ini dan melalui putaran sini. Jadi putaran dari sini transmisikan oleh roda gigi bevel, putarannya jadi tegak lurus, dan di sini poros spline. Nah, poros spline ini akan menggerakkan CPT ini seperti itu. Oke, jadi dalam CPT ini terdapat spline, ada selongsongnya juga atau housing. Nah, ini tensioner, pegas tensioner ditahan di sini sama lock nut. Ini lock nut sama ring matahari. Seperti itu daripada CPT. Oke. Barangkali cukup yang dapat saya sampaikan hanya di bagian CPT. Nantinya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan konstruksi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan konstruksi yang saya rancang. Share screen. Mungkin pada puli CPT ini sudah dijelaskan sama rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian dari mulai ini selongsong spline atau as puli.
Ini menggunakan bearing DGBB. Untuk penguncinya menggunakan lock nut atau lock nut. Lalu di sini rumah atau housing, rumah bearing. Lalu menggunakan pasak biar pas boleh memutar poros ini selongsong yang ini ikut berputar juga. Lalu di sini ada apa? Ada pengarah gitu, pengarah buat spring tersebut nggak oleng, jadi menggunakan pengarah 2 ini atas bawah biar nggak kena ini juga area ini. Untuk penguncian bagian atas menggunakan lock nut juga. Selanjutnya sini ada poros utama, poros plank. Lalu selanjutnya ada bearing DGBB dengan penguncian menggunakan lock nut. Ini plot, dan yang ini fix gitu. Untuk bearing yang bawah menggunakan bearing CBB. CBB ini agar dapat menahan gaya beban aksial atau sumbu vertikal. Lalu di sini ada seal agar kotoran tidak masuk. Selanjutnya ada arbor pemegang mata press yang dikunci menggunakan kuncinya di sini. Ini standar. Lalu untuk pelepasan atau penggantian ini arbor di lewat sini dari atas sampai bawah. Lalu di sini akan copotnya. Mungkin cukup sekian penjelasan konstruksi yang saya buat atau yang saya rancang. Yang selanjutnya untuk fungsi rangka akan dijelaskan oleh Pak Hari. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan, yaitu saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi assembly atau manajemen assembly dari rancangan ini. Yang pertama, di sini ada poros 1. Poros 1 itu fungsinya untuk meneruskan putaran dari motor atau dari spindle mesin bubut. Dari spindle mesin bubut gerakan putaran diteruskan melalui puli ke poros 1. Poros 1 diposisikan oleh 2 pillow block
2 pillow block. Dan cara penguncian pillow block atau pemasangan pillow block itu menggunakan 4 baut. Nah, selanjutnya putaran akan dilanjutkan ke poros 2 melalui bevel gear. Jadi putaran akan diteruskan secara vertikal oleh bevel gear ke poros 2, yang dimana poros 2 tersebut diantaranya berupa untuk mengunci fitur milling dengan 4 opsi pilihan, yaitu dengan 90 derajat dan bisa diputar sampai 360 derajat. Nah, yang kedua ini di bagian poros 2, di dalamnya ada bagian spline. Bagian spline itu fungsinya untuk memberikan gerakan naik turun pada mesin pada saat sedang berputar. Nah, untuk poros 2 itu cara pengassemblyannya yaitu cukup mengunci dengan baut base pada poros 2 dengan cover bagian poros 1 yang tadi. Nah, itu pengunciannya juga menggunakan baut. Selanjutnya di sini ada switch untuk mengatur kecepatan pada CVT. Terus yang pastinya CVT. Cara pengassemblyan pada switch CVT yaitu ini di dalamnya ada berupa bearing dan akan ditahan oleh bearing. Di poros 2 ada permukaan bertingkat atau poros bertingkat. Nah, itu bagian dari limit dari switch CVT-nya, dan switch CVT-nya bisa didorong secara vertikal dan akan mendorong bagian CVT-nya untuk mengatur kecepatan. Selanjutnya itu ada belt. Cara pemasangan belt yaitu tinggal diinstalasi ke permukaan pulinya. Dan selanjutnya ke poros 3. Poros 3 diantaranya ada berupa spline, terus pegas, ada CVT. CVT berupa pulley fix dan piringan fix dan piringan geser. Nah, selanjutnya di sini ada bagian untuk mengatur tinggi rendah atau naik turunnya bagian spindle pada mesin milling. Dan cara pengassemblyannya, bagian spindle yang tidak bergerak, bagian cover spindle, nah itu menempel langsung pada cover dan akan ditahan oleh cover. Selanjutnya itu bagian poros 3. Bagian poros 3 itu akan ditahan oleh cover yang sebelumnya udah difixkan oleh yang telah dikunci pada poros 2. Terus untuk pemasangan CVT itu sama kayak poros 2, itu ada poros pada bagian poros 3 ada bagian poros bertingkat, dan di sana dipasangkan bearing seperti itu. Terus untuk pengatur ketinggian pada poros 3
yaitu ada bagian untuk pengunci di belakang cover. Nah, itu cara pengunciannya atau pemasangannya itu berupa baut, dan pada bagian depan itu juga dipasangkan bearing untuk menahan gaya dan agar bisa berputar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi rangka, yaitu di sini kita merancang dengan fungsi rangka atau cover. Di sini kita merancang bagian cover itu menggunakan plat, dikarenakan bagian cover semuanya kita menggunakan sistem pengelasan atau dengan cara pengelasan. Dan kenapa kotak-kotak seperti ini covernya? Ya, untuk memudahkan operator juga, agar operator tidak terlalu sulit untuk melakukan pengelasan. Nah, di bagian cover untuk poros 1 kita menggunakan plat dengan material ST37 itu dengan ketebalan 5 mili. Nah, bagian cover untuk poros 1 itu menggunakan elektroda dengan diameter 3,2 mm. Untuk pengelasan ST37 dengan ketebalan 5 mm, elektroda yang digunakan yaitu E7018 dengan diameter 3,2 mm. Itu sudah sangat umum digunakan para welder untuk mengelas material ST37 dengan ketebalan 5 mm. Bagian yang akan dilas yaitu bagian setiap ujung pada permukaan pada cover tersebut. Nah, di setiap sisi pada cover itu akan dilakukan pengelasan. Selanjutnya yaitu cover bagian atas atau untuk menutupi poros dan puli. Untuk menutupi poros dan puli, di sini kita merancang dengan menggunakan plat 3 mili atau 2,5 mili. Untuk pengelasannya kita masih menggunakan elektroda E7018 dengan diameter 2,5. Mengapa menggunakan diameter 2,5? Dikarenakan plat yang akan dilas itu lebih tipis dan cenderung akan bolong ketika menggunakan elektroda dengan diameter yang lebih besar. Mungkin di setiap pengelasannya sama dengan bagian cover pada poros 1. Di sini akan dilakukan pengelasan pada setiap sisinya. Dan pada setiap permukaan itu menggunakan plat yang berbeda agar memudahkan operatornya juga. Selanjutnya yaitu cover atau penutup bagian atas untuk ketika adanya perbaikan atau maintenance, cover bagian atas itu bisa dibuka-buka dan dengan tujuan untuk proses maintenance lebih gampang atau lebih mudah. Mungkin cara pengerjaannya juga sama.
di setiap bagian, di setiap sisi atau pada permukaan cover ini itu dilakukan juga pengelasan, dan cover atas itu juga menggunakan plat dengan ketebalan 3 mili atau 2,5 mili, dan menggunakan elektroda masih dengan E7018 dengan diameter 2,5 mili. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.